Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Juru Baca, saya Hasan Aspahani. Kita ngobrolin puisi lagi. Iya betul, puisi itu berkembang. Kalau mau melihat perkembangannya, ya baca aja puisi yang ditulis dalam bahasa Indonesia atau sebelumnya bahasa Melayu. Dari zamannya Hamzah Fansuri yang bisa kita baca misalnya gitu, terus baca sampai Abdullah Misri, Abdullah bin Abdul Qadir Munsi, Raja Ali Haji, terus Amir Hamzah, untuk menyebut beberapa nama yang mudah ditemukan ya karya-karyanya. Sanusi Pane, Hairil, Rifai Apin, terus sampai ke penyair hari ini. Itu terasa bahwa ada perubahan. Perubahan itu bisa terjadi besar-besaran, bisa terjadi pelan-pelan. Perubahan itu bisa tanpa terasa, seakan-akan kok gini-gini aja ya, tidak ada perubahan apa-apa ya. Perubahan itu bisa terjadi bolak-balik. Misalnya penyair yang pada suatu masa menulis seperti jauh sebelum masa-masa sebelumnya, sengaja atau tidak. Perubahan itu bisa terjadi seperti tidak ada polanya. Tahu-tahu muncul aja sesuatu yang baru yang sangat berbeda dengan puisi-puisi sebelumnya. Dan itu wajar saja dalam sejarah estetika atau perkembangan estetika seni-seni apapun, tidak hanya di puisi gitu. Justru dengan kesadaran bahwa kita bisa mengubah itu, kita bisa menawarkan perubahan itu, kita bisa menjadi bagian dari perubahan itu, entah kita mengikutinya saja, entah kita memimpin atau memelopori perubahan itu, disitulah kerja seni menjadi menantang, kerja seni menjadi menarik, sejarah seni menjadi banyak dinamika yang bisa dituliskan gitu. Jadi penulisan sejarah seni harusnya adalah penulisan perkembangan atau perubahan dari seni itu sendiri, perubahan estetikanya, perubahan tema-tema dominan yang digarap, perubahan mungkin tema-tema baru yang digarap, perubahan cara menggarap tema yang ada, yang berulang-ulang tapi dengan cara yang baru gitu. Kita sekali lagi bisa dengan sadar terlibat mengikuti sebuah cabang kesenian, puisi misalnya gitu, dan dengan sadar pula mengambil peran dari perubahan itu gitu. Caranya gimana ya, kita harus tahu apa yang sedang berlangsung sekarang, konvensi apa yang sedang dianut oleh sebagian besar oleh penyair-penyair hari ini, tema-tema apa yang sedang digarap, yang menjadi tren misalnya begitu. Kemudian kita bisa mengikutinya atau mengubahnya, atau menawarkan sesuatu yang baru, atau memperbaharui tren yang sedang ada itu gitu. Itu bagian dari sejarah kesenian dan bagaimana kita melibatkan atau bagaimana kita menempatkan dalam peta perubahan kesenian, sejarah kesenian itu gitu. Sejarah puisi terutama, sejarah sastra terutama, kalau kita terlibat di situ. Sekali lagi, kita harusnya memasuki kesenian kita dengan kesadaran itu. Kesadaran apa? Kesadaran bahwa ada sejarah perubahan dalam kesenian kita dan kita sedang berada di situ. Kita bergerak bersama perubahan itu, kita bisa mengambil peran dalam perubahan itu, atau sekadar mengikuti perubahan itu, atau memperbaharui perubahan itu, atau mengubah, atau bahkan menciptakan sebuah jalur sejarah baru, bisa aja gitu. Nah, penyair-penyair atau seniman yang avant-garde gitu, dia menawarkan itu, meskipun pada awalnya misalnya orang belum tahu, belum mengerti, belum bisa menempatkan di mana letak kebaruan itu dalam sejarah perkembangan puisi atau sastra kita gitu. Mungkin nanti akan ditemukan di mana letaknya, atau mungkin tidak pernah ditemukan, bisa jadi saking besarnya misalnya
perubahan yang ditawarkan itu, saking barunya sesuatu yang ditawarkan itu, sehingga dia menjadi terus-menerus menjadi masa depan yang belum tercapai oleh masa kini meskipun diciptakan pada hari ini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan pembicaraan ini ada manfaatnya. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.